ceramah beliau yang tiap hari diputar di radio-radio. Semua cinta, semua kangen. Malam ini kita bawakan fotokopinya. Karena wajah Kiai dengan abah beliau mirip. Suara beliau dengan abah beliau mirip. Jalan beliau dengan abah beliau mirip. Lucunya nggak kalah dengan abah beliau. Tapi ciri khas ceramah beliau dan abah beliau sama. Merindukan kita selamat di dunia wal akhirah. Sudah siap semua menerima tausiah beliau? Kalau sudah siap, tolong saya minta satu hal saja dulu sebelum beli tausiah. Tolong semua bisa senyum dulu. Senyum dulu semuanya. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari seperti olahraga mendayung di pantai 10 menit sehat banget. Tapi yang senyum-senyum 9.000 kali per hari untuk diperiksa. Sehat semuanya, semangat semuanya. Ya, kita akan langsung panggil Ustaz Kiai Fikri Haikal Zaidudin Hamzah untuk tausiah di hadapan kita semuanya. Ustaz dapat al-masykuran untuk memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Bapak Lurah, pengurus yayasan serta DKM Masjid Baitul Muttaqin, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Salah satu konsep ajaran agama Islam memanusiakan manusia. Ini penting. Memanusiakan manusia. Bahasa Jermannya ngowongke. Ayat terusin aja sendiri. Memanusiakan manusia. Apa konsepnya? Di antaranya al-musawwat bainan nas fi takalifil ahkam. Seluruh manusia posisinya sama ketika berhadapan di depan hukum. Ini memanusiakan manusia. Enggak ada orang yang kebal hukum dalam agama Islam. Semua posisi orang sama ketika berhadapan di depan hukum. Al-musawwat bainan nas fi takalifil ahkam. Dalam Islam, hukum itu harus jadi landasan. Berpijak pada nilai-nilai kebenaran, maka akan terciptalah rasa keadilan. Itulah konsep hukum dalam Islam. Sekarang kita lihat, maaf, kata orang di Indonesia ini banyak pengadilan, tapi susah cari keadilan. Garis seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau rakyat miskin yang bersalah, maka hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang berkuasa dan masyhur yang salah, hukum sering pura-pura nggak tahu dan tutup mata. Menang dong. Maka jelas agama Islam agama yang mulia. Salah satu konsepnya adalah memanusiakan manusia, berlandaskan hukum yang nilainya kebenaran, akan tercipta rasa keadilan. Dan rasa keadilan inilah milik semua umat manusia. Nabi berpesan, an-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab. Manusia itu asalnya dari Nabi Adam. Nabi Adam tercipta dari tanah.
la fadla li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada perbedaan antara priai dengan orang melarat. Enggak ada perbedaan antara ningrat dan orang melarat. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat. Tidak ada perbedaan antara orang biasa dan orang Arab, kecuali nilai-nilai takwanya. Kalau hukum berpijak pada nilai-nilai kebenaran, maka insya Allah yang muncul kemudian ini rasa keadilan. Nah, kita lihat belakangan ini banyak perkara yang menciderai rasa keadilan kita bangsa Indonesia. Saya ulangi, ehonya dimatikan saja deh, seperti yang tadi. Cek, ehonya dimatikan, treble-nya turunin sedikit biar gak terlalu mendengung. Cek, 1, 2. Nah, saya ulangi, beberapa belakangan ini muncul berbagai macam peristiwa yang mencederai rasa keadilan kita sebagai sebuah bangsa. Saudara masih ingat kasus korupsi timah di Bangka Belitung? Negara dirugikan kurang lebih 300 triliun. Pelaku hanya dihukum 5,5 tahun atau 6 tahun. Betul tidak? Belum hilang dari ingatan kita negara yang rugi, laut ada sertifikatnya. Loh, kasus pagar laut belum hilang dari ingatan kita. Kemarin awal Ramadan, Pertamina ngoplos bensin, Pertamax rasa Pertalite, negara bobol lagi, jumlahnya gak tanggung-tanggung, ratusan triliun juga, 193 triliun. Hoi, 193 triliun itu uang kalau dibelikan dawet, sejember ngambang di dawet. Karenanya kita dukung. Tadi pagi saya membaca komitmen dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jangankan Pertamina, BUMN yang lain, kalau terindikasi merugikan negara, maka akan disita oleh Kejaksaan Agung. Ini komitmen ini perlu kita berikan apresiasi. Ada secercah harapan. Jangan membiarkan negara kita ini bocor oleh koruptor bengis tersebut. Nurani kita sebagai sebuah bangsa tidak terlukai. Kenapa? Hukum milik semua orang, posisinya sama begitu berhadapan di depan hukum. Nah, kita lihat konsep Islam dalam hukum bukan membela kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Tapi esensi hukum dalam Islam berpijak pada nilai-nilai kebenaran. Siapapun yang benar, maka dia akan dibela. Itulah konsep hukum dalam Islam. Wong pernah kok sejarah mencatat orang Yahudi perkaranya pernah dimenangkan dalam pengadilan agama Islam. Yahudi ini dimenangkan perkaranya. Allahu Akbar. Di zaman Amr bin As jadi gubernur Mesir, satu hari Amr bin As santai-santai di istananya yang megah dan mewah. Di depan istananya ada gubuk reot milik orang Yahudi. Gubernur panggil ajudan.
Ajudan saya Pak, di depan istana saya itu bubuk reot punya siapa? Orang Yahudi Pak. Panggil Yahudi, hadapkan ke saya. Dipanggil Yahudi ke hadapan gubernur. Kata Ammar bin As, Yahudi, saya Pak Gubernur, itu di depan gubuk reot punya kamu ya? Sebab di atas gubuk kamu yang reot itu saya akan bangun masjid yang megah dan mewah. Sudahlah, kamu pindah saja ke tempat lain, saya bayarin, kamu minta berapa? Saya nggak mau jual Pak Gubernur, saya ganti 2 kali lipat. Saya nggak mau Pak Gubernur, saya ganti 3 kali lipat. Pak Gubernur, jangankan 3 kali lipat, 10 kali lipat juga saya nggak mau. Yang namanya ganti rugi kan, biar diganti tetap saja rugi. Saya nggak mau jual Pak Gubernur. Kamu nggak mau jual? Saya nggak mau jual. Baik, Yahudi, kamu jangan menyesal. Pulang Yahudi ini. Besok petang Yahudi pulang dari ladang, menyaksikan bubuk reotnya hancur rata dengan tanah. Hancur. Rupa-rupanya dibolduser sama Satpol PP. Satpol PP-nya gubernur. Yahudi melihat rumahnya hancur rata dengan tanah, berlinang air mata. Kata Yahudi, begini nasib rakyat kecil, diperluinya waktu kampanye doang. Waktu kampanye mah janji gak mau busur rakyat, tapi udah jadi pejabat tetap aja geser-geser rakyat. Yahudi sadar. Apa kata Yahudi? Ammar bin As kan cuma seorang gubernur. Di atas gubernur itu ada presiden, khalifah. Saya mau nuntut keadilan, lapor sama presiden, Khalifah Umar bin Khattab. Saudara, Yahudi ini tinggal jauh di Mesir. Khalifah Umar bin Khattab memerintah di kota Madinah. Yahudi nggak pernah tahu wajahnya Khalifah Umar bin Khattab itu seperti apa. Dia belum pernah melihat wajahnya Umar bin Khattab kayak apa. Tapi karena nekat ingin mencari keadilan, berangkat dari Mesir menuju kota Madinah untuk berjumpa Khalifah. Begitu masuk kota Madinah, ini Yahudi celingukan. Celingukan itu apa? Celingukan bahasa Jawa. Tola-tole. Lola, lolo, itu celingukan. Bingung, bingung lah. Yahudi ini nih, travelnya dipelanin saja, diturunin biar gak mendengung. Cek 1 2, cek. Travelnya saja, basnya besarkan sedikit. Cek 1 2, travelnya matiin. Cek, ini makin jauh suaranya. Kayak tadi travelnya saja. Sampai mana saya ngomong? Bingung. Wajar Bapak Ibu, Yahudi ini bingung. Kenapa? Dia belum pernah melihat wajahnya Umar bin Khattab. Tadi kata DKM itu sambutannya. Yang lahir di bawah tahun 80 pasti mengenal sosok Allah Yarham K. Haji Zainuddin MZ. Waktu itu orang Tempo, majalah Tempo memberikan beliau julukan dai sejuta umat. Padahal waktu itu teknologi belum canggih seperti sekarang, belum ada media sosial, belum ada smartphone, betul atau tidak? Betul.
Kalau mau lihat beliau, dia saksikan di televisi, itu pun jarang-jarang karena masih orde baru. Betul ya? Paling kita dengar di radio atau kita beli kasetnya, melihat cover wajah beliau, cuma itu toh. Tahun-tahun gitu tuh. Tapi kalau sekarang dengan teknologi media sosial, gampang lah ketemu orangnya, juga bisa fotonya berseliweran di mana-mana. Betul atau tidak? Sahabat ini Yahudi belum pernah ketemu dengan Umar bin Khattab. Dia bingung, lola-lolo, celimukan. Dari jauh dia lihat ada orang berteduh di bawah pohon korma, dihampiri oleh Yahudi, ditanya, "Selamat siang Mas." "Siang." Kaget. Ya pidato selesai tarawih, kalau lemes pada ngantuk semua nanti. "Selamat siang Pak." "Siang." "Bapak kenal gak sama Khalifah Umar bin Khattab?" "Kenal." "Istananya Khalifah Umar kayak apa Pak?" "Oh, istana Umar bin Khattab fondasinya bertaburkan iman, dindingnya berlapiskan tawadu, kubahnya nilai-nilai akhlak. Itulah istananya Umar bin Khattab." Wah, hebat ya Pak. Oh, pengawalnya banyak Pak? Banyak. Pengawal Umar bin Khattab fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo, janda-janda tua, janda muda udah banyak yang ngawal. Itulah pengawalnya Umar bin Khattab. Wah, hebat Pak. Istananya megah, pengawalnya banyak. Pak, ngomong-ngomong, rakyat jelata kayak saya bisa nggak ketemu sama Khalifah di depan cangkemmu? Loh, jadi Bapak? "Iya, saya Umar bin Khattab. Ada apa kamu cari saya?" Ngadu Yahudi ini. Kata Yahudi, "Pak, mohon maaf begini, saya jauh-jauh dari Mesir. Di Mesir, gubernur Bapak Amr bin As zolim. Saya sendiri orang Yahudi Pak. Gubernur Bapak di Mesir itu zolim." "Zolim bagaimana?" "Saya punya tanah, di atasnya saya bangun gubuk buat tempat tinggal. Katanya di atas tanah saya itu mau dibangun masjid yang megah dan mewah. Saya nggak mau jual, tanah saya diambil, rumah saya diruntuhkan. Saya datang ke Madinah nuntut keadilan." Kata Umar bin Khattab, "Yahudi, saya, kamu lihat di sebelah sana ada tempat sampah. Lihat. Tolong ambilkan saya sepotong tulang onta." Yahudi bingung, datang nyari keadilan malah disuruh nyari balung. Tapi yang nyuruh presiden Yahudi korek-korek tempat sampah, dapat sepotong tulang onta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar cabut pedang beliau, dengan ujung pedangnya ditorehkan garis lurus tepat di tengah tulang onta tersebut. Diberikan lagi tulang itu kepada Yahudi. Kata Khalifah Umar, "Yahudi, ini tulang kamu bawa lagi pulang ke Mesir. Kasihkan gubernur saya Amr bin As." Tambah bingung Yahudi. Kata Yahudi, "Pak, saya datang jauh-jauh ke Madinah mau nyari keadilan. Kalau cuma nyari tulang di Mesir juga banyak Pak." Kata Umar bin Khattab, "Sudah, gak usah banyak tanya. Ini tulang bawa pulang ke Mesir, kasihkan gubernur saya Amr bin As. Nanti dia tahu maksudnya apa." Pulang Yahudi ke Mesir. Sampai Mesir langsung ke istana gubernur. "Selamat siang Pak Gubernur." "Selamat siang Yahudi. Ada apa?" "Ada oleh-oleh." "Dari mana?" "Khalifah Umar bin Khattab." "Oleh-oleh apa?" "Tulang." Begitu melihat tulang ada garis
di tengah tulang itu lurus, Gubernur Amr bin As mukanya pucat, badannya gemetar dari sekujur badan. Yahudi makin bingung. Kata Yahudi, bahasa yang baru tahu, ada gubernur takut sama tulang. Yahudi memberanikan diri bertanya, Pak Gubernur, kelihatannya Bapak takut amat apa tulang ini. Memangnya ini tulang apa sih? Kata Amr bin As, Yahudi, ini tulang bukan tulang sembarang. Khalifah Umar bin Khattab seolah-olah berpesan keras dua hal kepada saya. Pertama, dengan tulang ini seolah-olah Khalifah Umar bin Khattab berkata, Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang Allah berikan nikmat kamu lalai berfoya-foya. Ingatlah Amr bin As, satu saat kamu akan jadi tulang seperti ini juga. Jangan mentang-mentang sedang diberikan Allah nikmat lalu kamu lalai. Ingat, kamu akan jadi tulang seperti ini juga. Ayo, kita ini sering lalai. Allah berikan kita umur, kita gunakan umur itu untuk jauh dari Allah. Allah berikan kita kesehatan, kita gunakan kesehatan kita itu jauh dari jalan Allah. Karunia-karunia Allah yang selama ini kita nikmati, ingatlah satu saat kita akan jadi tulang belulang, baru kita akan menyesali hidup itu memang harusnya beribadah. Ingat Amr bin As, satu saat kamu akan jadi tulang seperti ini juga. Yang kedua, Yahudi pesan Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin As, kamu saya angkat jadi pemimpin. Kalau kamu tidak sanggup berlaku adil kepada rakyatmu, nanti aku yang akan meluruskan kamu sebagaimana lurusnya garis di tengah tulang ini. Kata Gubernur Amr bin As, nih pesan dua Khalifah Umar kepada saya, pesannya keras. Yahudi, saya kembalikan lagi tanah kamu yang kemarin saya ambil. Enggak cuma tanah saya kembalikan, tapi gubuk kamu juga saya dirikan lagi. Yahudi terbengong-bengong. Kata Yahudi, Islam itu kalau gitu agama yang adil ya Pak. Adil matamu soek. Gara-gara sampean proyek saya jadi mantap gitu. Islam itu agama yang adil Pak. Walaupun saya orang Yahudi, tapi perkara saya dimenangkan dalam pengadilan Islam. Pak, saksikanlah, mulai saat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam gara-gara melihat hukum dalam agama Islam berpijak pada nilai kebenaran milik semua umat manusia. Bapak Ibu, banyak keluarga kita dari Masjid Baitul Muqaddim ikut berkontribusi dan berpartisipasi. Karena dengan bersama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Pertama, sedekah malam ini mereka niatkan pahala yang dikirim buat keluarga yang sudah wafat. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah yang dilakukan malam ini, Allah jadikan kubur keluarga mereka radhiyallahu min riyadil jannah. Yang kedua, pahala sedekah ini diniatkan penjagaan keluarga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha dan menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah beri kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, pahala sedekah ini diniatkan agar hajat dan keinginan yang selama ini terpendam segera Allah dijawab. Ada yang hajatnya kepengen punya menantu baik, ada yang hajatnya kepengen punya anak yang masuk pesantren dan memperdalam Al-Quran,
Ada yang hajatnya kepengen melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ada yang hajatnya kepengen terbebas dari lilitan hutang dan masalah-masalah kehidupan. Ada yang hajatnya kepengen rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Hajat dan keinginan baik-baik tersebut dengan wasilah sedang dijawab. Karena itu sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Betilkan niyah. Sayyidillahi lahumul Fatihah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatabsir al-asir alaika yassir. Allahumma man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al al-jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir quburahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.